Ayo bangun! Selamat pagi adik-adik. Semoga adik-adik selalu sehat dan selalu bersemangat. Yuk kita mulai persiapan ibadahnya. Pertama, persiapkan hati adik-adik. Eits, jangan sampai adik-adik bermalas-malasan ya. Kedua, duduk yang tenang dan manis. Jangan nonton sambil makan ya adik-adik. Ketiga, persiapkan Alkitab dan media ibadah virtualnya. Jangan sambil main games atau sosmed ya. Wah, adik-adik benar-benar taat ya. Sebelum kita mulai ibadahnya, yuk kita lihat aktivitas adik-adik di minggu kemarin. Terima kasih ya untuk adik-adik yang sudah mengirim aktivitasnya. Jangan lupa aktivitas minggu ini ya. Salam sehat, cuci tangan, pakai masker, tidur cukup, makan banyak, tetap di rumah ya. Selamat hari Minggu. Shalom adik-adik. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, hari ini adik-adik kita akan memulai ibadah kita. Jumpa lagi dengan Kak Rani, Kak Kiki, Kak Mariati, dan kakak-kakak sekolah minggu yang lainnya. Dan adik-adik dan kakak-kakak, sekedar pemberitahuan sama adik-adik yang selama ini mengiringi selama hampir 1 tahun ibadah kita. Pemusik kita ialah Kak Elsa Sianturi dan Bang Yohanes Simorangkiri. Yeay! Terima kasih untuk kakak-kakak yang sudah setiap mengiringi kita semua untuk tetap beribadah dan memberi adik-adik semangat. Jadi, adik-adik yang di rumah jangan kalah semangat. Kita mau mengajak adik-adik untuk beribadah pada hari ini. Untuk itu, kakak mau undang semua adik-adik untuk mempersiapkan hati dan pikirannya. Kita mau ambil saat teduh sejenak. Saat teduh kita mulai. Amin. Adik-adik, kita akan bernyanyi lagu pembukaan kita, Kidung Jemaat nomor 242 ayat 1 dan 3. Kita nyanyikan sama-sama ya. Ketiganya yang
sekolah minggu ini dibuka di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus Khalik langit dan bumi. Amin. Mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Haleluya, kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, biarlah mata kami selalu memandang kepadamu. Biarlah kerinduan kami juga tertuju kepada kehendak-Mu, agar hidup kami menjadi kesukaan bagi-Mu. Oleh sebab itu, pimpin dan peliharalah kami sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Lagi dengerin apa Kak Wati? Lagi dengerin suara burung Kak Foni. Karena hari ini tuh cerah banget, jadi burung-burung berkicauan dengan senang. Nah, adik-adik, kakak sekolah minggu akan ajak adik-adik untuk bernyanyi lagu penyemangat kita, yaitu Matahari Bersinar Terang. Mari kita nyanyikan. tiba saatnya kita mendengarkan hukum Taurat yang kelima, yang berbunyi demikian: hormatilah orang tuamu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Yang maksudnya demikian adik-adik, kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan kepada mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Diingat yang adik-adik, terima kasih. Adik-adik,
Kita tadi setelah memuji Tuhan, dan sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan dengan tema Yesus ditangkap. Firman Tuhan nanti akan dibawakan oleh Kak Prisda. Jadi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyangkat lagu pujian kita, Ku Ingin Dengar Cerita. Kita nyanyikan sama-sama ya adik-adik. Shalom adik-adik, cerita minggu ini akan dibawakan oleh Kak Prisda. Seperti tadi udah diberitakan oleh Kak Mariati bahwa tema kita hari ini adalah Yesus ditangkap. Dan adik-adik, minggu ini menurut kalender gereja itu namanya Minggu Okuli. Biar adik-adik terbiasa ya mendengar nama-nama minggu gerejawi. Yang artinya mataku tetap terarah kepada Tuhan. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mengajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Tuhan masih menyertai perjalanan kehidupan kami. Dan pada hari ini anak-anak sekolah minggu Jemaat Munggu KPI Cikarang Baru boleh melaksanakan ibadah sekolah minggu kami walaupun masih melalui online. Pimpinlah acara kami ini Tuhan, ibadah kami ini, dan sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang akan kami dengar boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, nats firman Tuhan kita pada hari ini diambil dari Markus 14 ayat 43 sampai 50. Adik-adik semua buka ya Alkitabnya. Dan mari kita ikuti pembacaan firman Tuhan ini yang akan dibacakan oleh adik kita Rogel Manik, anak sekolah minggu dari sektor 4. Mari kita sama-sama ikutin nih adik-adik. Markus 14 ayat 43 sampai 50. Yesus ditangkap. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah satu seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan orang membawa pedang dan pentung. Disuruhlah oleh imam-imam, kepala ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia. Tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Rabi," lalu mencium dia. Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Salah satu seorang dari mereka yang ada di situ menghunuskan pedangnya, lalu menentakkan kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Kata Yesus kepada mereka, "Sangkamu aku ini maka kamu datanglah lengkap dengan pedang dan pentung.
untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu mengajar di bait Allah dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi dengan tertulis dalam kitab suci. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Amin. Terima kasih ya adik Roger untuk pembacaan firman Tuhannya. Adik-adik, kalau minggu lalu sudah kita dengar ya cerita dan kita pelajari mengenai bagaimana Yesus dalam pergumulannya benar-benar menyerahkan dan memohon kekuatan agar dapat menghadapi penderitaannya. Makanya Yesus benar-benar berdoa di Taman Getsemani. Ingat ya cerita minggu lalu? Nah adik-adik, hari ini lanjutan dari kisah cerita minggu lalu. Apa yang terjadi setelah Yesus berdoa di Taman Getsemani? Mari adik-adik kita lihat dulu yuk video berikut ini. Pada waktu Yesus membangunkan murid-muridnya ketiga kali, Ia berkata, "Marilah kita pergi. Orang yang mengkhianati aku sudah datang." Ketika itu datanglah segerombolan orang membawa obor dan pentungan ke dalam taman. Yudas, salah satu murid Yesus, bersama-sama mereka. Dia mencium pipi Yesus. Itulah tanda agar para prajurit menangkap Yesus. Lalu Petrus menghunus pedangnya dan memotong telinga salah seorang prajurit itu. Tetapi Yesus menyuruh Petrus menyingkirkan pedangnya. Lalu Ia menyembuhkan telinga prajurit itu. Adik-adik, mungkin kamu berpikir prajurit-prajurit itu akan melepaskan Yesus ketika Ia menyembuhkan telinga orang itu. Ternyata tidak. Mereka tetap menangkap Yesus. Dan membawanya pergi. Adik-adik, setelah lihat video tadi, kira-kira apa yang bisa adik-adik ceritakan atau terima mengenai kisah penangkapan Yesus? Ya, kita lihat ternyata ada pengkhianatan yang dilakukan oleh salah satu murid Yesus. Siapa? Yudas, betul. Adik-adik perhatikan tadi ya, Yudas. Setelah diiming-imingi hadiah berupa 30 keping uang perak, dia membuat keuntungan bagi dirinya sendiri. Sehingga Yudas mau kerjasama dengan para petugas, imam kepala, ahli-ahli Taurat, karena memang mereka ingin sekali menghukum Yesus dengan hukuman yang berat pada saat itu. Jadi setelah pengaturan Yudas, di mana para petugas itu meminta memberi tanda, kata Yudas adik-adik, dia mau kasih tanda ciuman buat mengkodein, menandai siapa yang akan ditangkap. Nakal ya Yudas adik-adik, masa ngasih kode, ngasih tanda dengan ciuman. Harusnya ciuman itu kan untuk kasih sayang ya adik-adik. Tapi itulah jahatnya Yudas. Karena gara-gara itu tadi, keuntungan dia mendapatkan uang perak itu. Jadi adik-adik, setelah Yudas mencium Yesus,
Akhirnya para petugas, prajurit-prajurit itu menangkap Yesus. Sehingga bergegaslah rombongan tersebut menangkap Yesus dan membawa Yesus. Pada saat itu rupanya adik-adik, murid-murid Yesus emosi karena Yesus yang begitu baik masa ditangkap. Ada salah satu murid Yesus yang emosi, dia menghunuskan pedangnya sehingga salah satu kepala imam kepala itu terpotong telinganya. Tapi kira-kira apa yang dilakukan Yesus ketika Yesus tahu murid-muridnya melakukan itu? Yesus malah menginginkan tidak terjadi hal yang tidak baik. Yesus malah memulihkan dan menyembuhkan telinga kepala imam tadi. Di situ kita lihat adik-adik bahwa Yesus tidak mau membalas kejahatan dengan kejahatan. Akhirnya singkat cerita adik-adik, setelah itu Yesus dibawa menuju ke tempat peradilan. Ketika Yesus dibawa, bagaimana murid-muridnya? Ternyata murid-muridnya cari aman adik-adik. Murid-muridnya lari karena takut ikut ditangkap. Akhirnya mereka melarikan diri dan cari aman sendiri. Adik-adik, dengan ditangkapnya Yesus, bukan berarti Yesus itu tidak bisa melawan atau tidak bisa berperang dengan para prajurit atau membalas imam-imam kepala tadi. Bukan. Tapi memang semua itu harus terjadi agar genaplah rencana Allah atas manusia yang berdosa. Adik-adik yang terkasih, apa yang bisa kita pelajari dari kisah tadi? Ada 3 hal loh yang bisa kita lihat ya adik-adik. 1, adanya pengkhianatan yang dilakukan oleh Yudas kan? Yang kedua, adanya sikap mencari aman atau mau enak sendiri. Itu seperti murid-murid Yesus yang pergi lari menghindarkan diri ya. Yang ketiga, bagaimana menghadapi perlakuan yang tidak baik. Adik-adik, kakak mau tanya, adik-adik pernah nggak berkhianat seperti Yudas tuh? Enggak kak, betul nggak? Sekarang kakak tanya lagi, pernah nggak rajin baca firman Tuhan? Atau pernah nggak adik-adik malas untuk ke gereja beribadah, berdoa, memuji Tuhan? Adik-adik, kalau ternyata adik-adik malas ke gereja, malas beribadah, kalau sekarang ini kita beribadah online ya, malas ngikutin ibadah online yang sudah disediakan kakak-kakak sekolah minggu, malas baca firman Tuhan, itu berarti adik-adik sudah berkhianat kepada Tuhan. Mau nggak disebut pengkhianat? Ya tentu nggak mau ya adik-adik. Kalau tidak mau disebut berkhianat, mari adik-adik dari sekarang harus rajin beribadah, rajin berdoa, rajin baca firman Tuhan, rajin memuji Tuhan. Lalu tadi poin kedua apa kata kakak? Mencari aman atau enak sendiri. Adik-adik pasti sering begitu mencari enak sendiri. Kalau hari Minggu udah ada jadwal link sekolah minggu, tapi ternyata ada tontonan yang lebih menarik. Ada siaran musik K-pop lah, segala macam musik-musik gitu ya yang menghibur. Lalu ada yang lebih tertarik, ajakan main gamesnya dari teman-teman udah dihubungin. Pasti adik-adik cari enaknya, cari amannya. Nanti aja lah beribadah. Nah, itu tidak boleh adik-adik. Ya, jangan mencari enaknya sendiri. Boleh, kakak juga tidak melarang adik-adik tidak bersosialisasi, main game, nonton film, boleh. Tapi ingat, mana yang harus duluan dilakukan. Kalau hari ini misalnya Minggu pagi, mari kita tidak cari enak dulu, cari aman dulu, tapi cari memuliakan nama Tuhan melalui ibadah. Ya adik-adik ya. Nah, yang ketiga tadi, apa poinnya? Menghadapi perlakuan yang tidak baik. Seperti contoh tadi
di mana murid Yesus memenggal telinga imam kepala, tetapi Yesus malah menyembuhkan. Artinya dalam menghadapi perlakuan yang tidak baik, adik-adik tidak boleh juga membalas dengan yang tidak baik. Jadi kalau adik-adik dijahilin, diejek, dibully, jangan dibalas ya. Adik-adik boleh kasih tahu, jangan gitu dong, nggak boleh begitu. Kita anak Tuhan harus berbuat baik, harus melakukan yang baik, karena Tuhan sudah mengajarkan kita yang baik. Demikian adik-adik, cerita dan kisah yang bisa kita pelajari dari hari ini. Kiranya adik-adik tetaplah menjadi anak-anak Tuhan yang terus dibentuk dan bertumbuh dalam iman, percaya karena kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita tutup dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk cerita pada pagi hari ini. Kami boleh belajar bagaimana ketika Yesus ditangkap, kami boleh melihat bahwa Tuhan tetap baik, bahwa Tuhan tetap mengasihi dengan mengajarkan hal-hal yang baik kepada kami. Ajar kami anak-anak sekolah minggu untuk tidak berkhianat kepada Tuhan, untuk tidak mencari aman sendiri, dan untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Melalui firman hari ini, biarlah kami anak-anak sekolah minggu boleh terus rajin beribadah, berdoa, menaikkan puji-pujian kami, dan kami boleh terus melakukan hal-hal baik yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Terima kasih Bapa di surga, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kini tiba waktunya untuk mengerjakan aktivitas. Adik-adik harus menemukan 5 kata-kata yang tersembunyi di dalam puzzle berikut ini. Nah, setelah adik-adik menemukan kata-kata tersebut, jangan lupa adik menulisnya di atas kertas dan dikirim via WA ke kakak-kakak GSM ya. Jangan lupa ya adik-adik. Terima kasih. Adik, kini tiba saatnya kita menaikkan lagu pujian respon firman Tuhan kita dengan lagu pujian Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kita nyanyikan ya. Baik adik-adik, kita akan menutup ibadah kita. Mari kita sama-sama
membacakan doa yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa